Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami boleh temukan sesuatu yang kami harap-harapkan. Di dalam Tuhan kami boleh bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Tuhan membawa setiap kami semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau dengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mau Engkau berbicara dan Engkau menjumpai setiap pribadi kami secara khusus Tuhan. Biar setiap firman ini boleh menjadi satu tuntunan buat kami, itu kami terus melangkah dalam setiap jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari persiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dengarkan tadi yang sudah divisualisasikan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membacanya secara bergantian, Bapak Saudara ya. Sudah ketemu semua? Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat yang ke-24 dan Bapak Ibu ayat yang ke-25, demikian seterusnya. Perempuan Sirofenisia yang percaya, ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Mari sama-sama 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kami duet nih berdua ya, suami istri ya. Diberi judul oleh pihak gereja, Iman yang Teruji.
Kami mempercayai bahwa iman yang teruji, bahwa iman yang teruji adalah iman yang memberi respon yang tepat. Get the right response. Artinya, bagaimana kita bisa tahu iman kita teruji atau tidak adalah bagaimana ketika kita memberi respon yang tepat, ketika semua hal, semua peristiwa itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Next. Ya saudara, saya ajak saudara membuka sebentar Lukas pasal 10 ayat yang ke-13. Lukas 10 ayat 13, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata dalam pelayanan Yesus lebih kurang 3,5 tahun, daerah Sidon dan Tirus itu tidak mengalami mujizat Tuhan. Nah, jadi kalau kita kembali ke Markus 7 tadi, kita kembali ke Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dalam bahasa aslinya pergi ke daerah Tirus itu diartikan pergi ke perbatasan. Artinya Yesus nggak sampai melampaui sampai ke Tirus dan Sidon, nggak sampai, tapi hanya di tepinya Tirus dan Sidon. Ya kalau kayak kita itu di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia ya. Jadi udah deket banget sama Malaysia gitu. Di perbatasannya, di daerah itu. Jadi Yesus ada di perbatasan Sidon dan Tirus. Kalau kita lihat di versi kitab Matius, tidak hanya disebut Sidon, tidak hanya disebut Tirus, tapi juga disebut Sidon dan Tirus. Artinya Yesus ada di perbatasan. Ketika dikatakan wanita ini datang dari daerah itu, artinya dia datang dari daerah itu dan menyeberang perbatasan. Ini harus kita ketahui dulu karena nanti terkait dengan penjelasan-penjelasan setelah ini. Kita lihat siapakah perempuan ini yang sampai jauh-jauh datang menyeberang perbatasan. Dia adalah seorang perempuan Kanaan. Dia adalah seorang perempuan Siro-Fenisia. Ya, siapakah bangsa Kanaan itu? Bangsa Kanaan adalah salah satu bangsa yang harus ditumpas di antara 7 bangsa yang ditulis di dalam kitab Yosua, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Ada 7 bangsa yang harus dimusnahkan, yang harus dihalau di tanah Kanaan. Salah satunya adalah bangsa Kanaan. Perempuan Kanaan ini dianggap oleh orang Israel adalah bangsa kafir, bangsa yang gak kenal Tuhan, bukan bangsa pilihan, bukan umat pilihan Allah. Tapi perempuan Kanaan ini menyeberang perbatasan karena mendengar, tahu bahwa Yesus ada di perbatasan negaranya. Yesus ada, dia datang ke sana, seorang perempuan. Mestinya perempuan Kanaan ini adalah bangsa yang ditumpas, bangsa yang dihalau, bangsa yang kafir. Ya, menurut pandangan orang Yahudi pada saat itu, bangsa yang kafir. Ya, kita akan lihat bagaimana Pak Boas setelah dia menyeberang perbatasan itu, hal-hal apa yang dia lakukan setelah dia bertemu dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi menarik ketika kita kembali kepada Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya pada saat itu Tuhan Yesus ingin kedatangannya itu dirahasiakan. Tidak ada satupun yang Tuhan Yesus sudah ingin ada satu orang pun yang mendengar dia gitu. Tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Markus 7 ayat yang ke-25, di situ dikatakan seperti ini. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ada kata mendengar, Bapak Ibu Saudara. Wanita ini mendengar kedatangan Yesus, dan itu ternyata Bapak Ibu Saudara memunculkan satu iman yang luar biasa di dalam diri dia. Coba kita mau simak sejenak di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Juga dalam Roma 10 ayat yang ke-17.
Kita akan membaca ayat ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17, ayat yang sangat terkenal sekali. Di sini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya melihat bahwa ketika perempuan ini mendengar kedatangan Yesus, atau mungkin sebelum Yesus datang, dia sudah mendengar firman itu digemakan oleh orang-orang. Oh, ada seorang juru selamat, ada seorang yang penuh mujizat, ada seorang yang penuh kuasa, ada seorang yang memberitakan sesuatu yang ajaib. Ibu ini dia sudah mendengar berita apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu Bapak Ibu Saudara, seperti tadi dikatakan bahwa iman timbul dari pendengar, dan ketika dia mendengar tentang Yesus, apapun yang dikatakan Yesus, itulah firman yang kemudian menguatkan dia, dan iman itu muncul di dalam seorang ibu ini yang anaknya menderita dirasuk oleh setan, dan dia ingin anaknya ini disembuhkan. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah di situ dikatakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Kita akan baca sejenak dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di situ dikatakan dia datang kepada Tuhan Yesus. Tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di perbatasan, belum sampai masuk pada Tirus dan Sidon. Kalau Tirus dan Sidon itu sebenarnya adalah kota-kota yang sangat besar, kota-kota di pinggir pantai. Tetapi perempuan ini dikatakan, kenapa dikatakan Siro-Fenisia? Karena ada sebuah ungkapan, Siro itu menunjuk pada Syria Fenisia. Jadi Fenisia ini bagian dari Syria. Jadi perempuan ini adalah perempuan Kanaan yang tadi sudah disampaikan harusnya ditumpas. Tetapi perempuan ini percaya kepada Yesus, percaya kepada setiap perkataannya. Jadi dia kalau lihat di petanya Bapak Saudara, dia seolah-olah harus turun dari daerah Gunung Hermon menuju ke area pantai. Dia harus menemui Yesus. Dengan luar biasa imannya itu membangkitkan dia datang kepada Yesus. Dan lebih luar biasa lagi dikatakan dia tersungkur di hadapan Yesus. Jadi ada satu iman, ketika dia mendengar Yesus, imannya muncul, dia datang kepada Yesus, bukan hanya datang, tersungkur. Dan di dalam Matius 15 ayat yang ke-22 juga dikatakan dia berseru dan memohon belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, iman perempuan ini sangat luar biasa. Dari awal iman itu tumbuh, perempuan ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Daud. Bapak Ibu Saudara, dan ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah anak Daud, itu menunjukkan bahwa dia juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, pribadi yang satu-satunya yang dia harapkan untuk bisa melakukan sesuatu terhadap anaknya. Dan dia mempunyai pengharapan yang besar dan imannya begitu luar biasa. Iya. Saudara, kalau kita lihat di versi kitab Matius ya, di situ dikatakan seperti ini, ayat 22. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena, perhatikan kata karena di sini, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kata karena ini saya soroti karena kata karena ini berada di antara dua frase kalimat yang menyatakan bahwa Tuhan anak Daud dan sembuhkanlah anakku karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Artinya perempuan ini percaya hanya Mesias anak Daud inilah yang bisa menyelesaikan masalah anaknya. Hanya Mesias anak Daud inilah yang membuat anaknya yang kerasukan setan ini bisa sembuh. Hanya Mesias anak Daud inilah yang bisa mengusir setan yang sedang merasuki anaknya. Dan anaknya itu sangat menderita. Makanya dia menyebut anak Daud. Kalau dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Tuhan itu menubuatkan kepada Daud bahwa tahtanya itu tidak akan berkesudahan. Itu merujuk kepada Mesias. Di dalam perjanjian baru ada 17 ayat yang menyatakan Yesus sebagai anak Daud. Ketika perempuan ini berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, itu bukan seruan sembarangan, tetapi menyatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Dia percaya bahwa tahta Yesus itu tidak akan berkesudahan.
kita lihat ya Pak Boas. Jadi tadi dia datang kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah mendengar, datang, tersungkur, dan berseru. Nah, sekarang kita lihat nih, setelah dia datang kepada Tuhan, dia berseru, dia mendengar tentang Tuhan, dia berlutut, dia menyembah, tersungkur di hadapan Tuhan. Ternyata, tadi kita lihat dramanya, ya Yesus kayak pura-pura cuek gitu ya, pura-pura nggak denger gitu ya saudara. Banyak kali dalam hidup kita merasa kadang-kadang Tuhan itu sepertinya cuek, ya. Padahal Tuhan tuh nggak pernah cuekin kita ya. Allah Israel itu tidak pernah terlelap, tidak pernah males satu detik pun kita nggak pernah ya. Kalau kita kadang-kadang kalau di bis itu ketiduran males gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu nggak pernah males gitu, nggak pernah. Tetapi terkadang Tuhan itu ada satu waktu di mana Tuhan itu sepertinya diam, sepertinya Tuhan itu nggak memperdulikan. Saya mau tanya, kalau Anda ujian di sekolah itu jawabannya dikasih tahu nggak? Nggak ya? Padahal gurunya tuh tahu jawabannya nggak? Tahu ya? Kalau muridnya tahu, Pak, jawaban nomor 10 dong, gurunya mau jawab nggak? Enggak ya, karena apa? Masa ujian. Masa ujian itu apa? Jawabannya dirahasiakan. Pernah nggak sih terjadi dalam bagian Alkitab yang lain? Ada. Terjadi pada saat seorang perempuan Sunem itu anaknya mati. Ya, dia datang kepada nabinya. Nabi Tuhan itu nggak tahu, walaupun dia nabi, dia nggak dikasih tahu apa-apa sama Tuhan. Makanya Nabi itu berkata, ada sesuatu yang rahasia ini. Sampai tongkatnya itu dibawa sama bujangnya, ditaruh di depannya mayatnya itu nggak bangkit juga. Sampai akhirnya Nabi Tuhan ini sudah datang sendiri menemui anak yang mati ini, sampai akhirnya anak ini dibangkitkan. Jadi kadang-kadang Tuhan itu juga main rahasia-rahasiaan. Kalau Tuhan itu sepertinya cuek, karena kalau Tuhan itu sepertinya diam, jangan takut saudara. Kita ini mungkin sedang ada dalam masa-masa testing kenaikan kelas. Kalau orang ujian itu tujuannya untuk kenaikan kelas ya kan. Kalau kita nggak mau naik kelas ya nggak usah ujian. Kalau kita nggak mau ujian berarti kita nggak mau kenaikan kelas. Kalau kita mau kenaikan kelas kita harus siap diuji oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada peristiwa ini? Tuhan memberikan ujian kepada perempuan ini. Jawaban-jawaban Tuhan itu seolah-olah kayak ketus. Tuhan ngomong kayak gini, loh, seolah-olah ya bahasa sehari-harinya ya. Hei perempuan, kamu itu loh bukan termasuk domba-domba Israel. Kamu tuh loh bukan bangsa pilihan. Ya kan? Hei perempuan, kamu tuh bukan termasuk anak-anak. Jadi Anda kalau baca kitab Matius dan juga di kitab Markus, 2 versi dibaca semua ya. Kamu bukan termasuk dari anak-anak Israel. Dan kamu bukan termasuk area pengutusanku, karena aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umatku Israel. Bukan termasuk areaku, aku sampai hanya perbatasan aja loh. Kamu bukan termasuk bangsa yang mana aku diutus. Selama 3,5 tahun ini fokus pelayananku hanya di Israel. Ya, itu adalah ujian. Ya, bagaimana Tuhan menguji Ayub, bagaimana Tuhan menguji Abraham. Banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami ujian. Bagaimana Tuhan menguji Yusuf. Banyak kali dalam masa-masa itu, ketika Yusuf di penjara dan sebagainya, dia seperti nggak tahu hari depannya, sepertinya suram. Sepertinya Tuhan nggak berbuat apa-apa. Sepertinya Tuhan nggak menyelamatkan dia dari penjara itu. Sepertinya Tuhan kok nggak melakukan apa-apa. Dia udah titip pesan sama juru minuman raja, tapi juga nggak ngefek selama 2 tahun. Dia dilupakan dan sebagainya. Banyak kali kita menghadapi ujian-ujian seperti ini. Sepertinya doa kita tuh cuma sampai ke plafon aja, nggak bisa tembus ke langit sepertinya. Padahal Tuhan tuh selalu mendengar doa kita. Bagaimana respon perempuan ini setelah seolah-olah dicuekin oleh Yesus gitu, Pak Bos? Gimana responnya? Ya, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman ini, Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa begitu luar biasanya iman perempuan ini. Saya teringat lagi tadi ayat yang sudah kita baca dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Coba Bapak Ibu bayangkan, wanita ini ketika dicuekin Yesus, dan Yesus hanya berkata bahwa aku hanya area pelayananku hanya kepada domba-domba Israel. Harusnya bukan untuk dia, Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya kalau kita mau mendengar ini seperti firman yang menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang terjadi bahwa ketika perempuan ini tetap meskipun seolah-olah dicuekin Yesus, tetapi imannya justru tumbuh, imannya justru menjadi lebih besar lagi. Dan saya melihat di sini bahwa perempuan ini dia dengan tetap sadar
Dia menganggap bahwa apapun yang dikatakan Yesus, meskipun itu sebuah kecuekan, itu tetap Yesus yang berfirman dan itu menguatkan dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam respon yang ada, kita melihat bahwa di dalam Matius 15 ayat yang ke-21, ayat yang ke-24, mulai ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Bapak Saudara, tadi kita melihat dia mendengar imannya tumbuh, mendengar Yesus imannya menjadi tumbuh, dan kemudian dia nekat datang kepada Yesus, dia tersungkur, dia berseru dan memohon belas kasihan. Ketika Yesus nyuekin, Bapak Saudara, respon yang terjadi seolah-olah ketika Yesus nyuekin, tapi kita lihat bahwa dia semakin justru mendekat kepada Tuhan, dia semakin menyembah kepada Tuhan, dan bahkan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, mari kita coba sedikit membandingkan apa yang terjadi di dalam Markus 10. Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat yang ke-22. Kita akan membacanya bersama-sama. Markus 10 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, ini peristiwa ketika ada seorang yang kaya, dia bertanya apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan bilang, bagi hartamu kepada orang-orang miskin. Tetapi dia kemudian akhirnya sedih. Dan dia berkata bahwa dia kecewa dan meninggalkan Yesus. Dia mendapatkan ujian. Dia oleh Yesus dikatakan, bagi hartamu pada orang-orang miskin. Tapi ternyata imannya nggak lolos. Dia memilih untuk kecewa dan meninggalkan Yesus. Tetapi tidak terjadi dengan perempuan ini. Dia justru semakin kuat ketika seolah-olah Yesus nyuekin dia. Dia semakin kuat, dia semakin mendekat, menyembah, dan justru dia semakin berharap pada Tuhan. Ini satu imam yang luar biasa ya Pak Boas ya. Baik, kita akan kembali ke Matius 15. Matius 15, saya akan bacakan ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat di sini, waktu Tuhan itu menganjing-anjingkan dia ya saudara. Bukan berarti Tuhan Yesus itu kasar ya saudara. Bukan berarti Tuhan Yesus kasar, tapi di bangsa Israel itu ada seperti slogan gitu ya saudara. Kalau kita kayak orang Indonesia ada slogan ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan slogan ya saudara. Makanya kalau pembicara baru biasanya atau kita kenalan sama orang itu kita memperkenalkan diri supaya lebih disayang gitu ya. Itu slogannya orang Indonesia. Kalau orang Yahudi pada waktu itu punya slogan bahwa bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa anjing gitu ya. Makanya Yesus bukan kasar di sini, tetapi Yesus menggunakan slogan yang beredar pada masyarakat pada saat itu. Kita lihat di sini bahwa walaupun wanita ini dalam tanda kutip dianjing-anjingkan nama Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah ya, kita lihat di sini wanita ini tetap gigih. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat seorang perempuan Kanaan mencari remah-remah dari sebuah roti. Bahkan roti itu pun roti yang jatuh dari anak-anak. Kalau kita lihat yang di versi Markus, itu remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Kalau di dalam versi Matius, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mana yang betul saudara? Ya benar semua ya kan. Anak-anak duduk di meja tuannya, remah-remahnya jatuh ya kan. Di sini dikatakan bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa wanita ini mencari remah-remah dari roti, walaupun itu roti dari anak-anak. Roti anak-anak itu ukurannya masih kecil saudara, lebih kecil dari roti orang besar ya kan. Kalau rotinya besar nggak mungkin habis ya, porsinya ini porsi anak kecil loh. Saudara, jangan meremehkan remah-remah dari roti seorang anak. Seperti Yesus gak pernah meremehkan persembahan dari seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menerima persembahan anak kecil, porsi kecil, bekal anak cilik ya kan. Diterima oleh Yesus. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya.
menjadi berkat bagi 5.000 kakak loh. Itu bukan 5.000 orang. 5.000 kakak itu baru kepala rumah tangganya doang, belum terhitung istri dan anak-anaknya. Saya prediksi sekitar 15.000 orang kalau semuanya dihitung. Wow, sisa 12 bakul pula ya kan. Kita lihat bahwa wanita ini gak meremehkan, walaupun itu roti yang jatuh dari anak-anak, remah-remahnya jatuh dari anak-anak, dia gak pernah meremehkannya. Berikutnya adalah mencari sesuatu ke sebelumnya lagi. Mencari remah-remah ya, yang dijatuhkan dari meja tuannya. Dan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya di sini semua kemungkinan yang ada dijajaki, semua kemungkinan yang ada dijajal, semua kemungkinan yang ada diraih. Mau yang jatuh dari meja tuannya, mau yang jatuh dari anak-anak, semuanya diambil. Artinya kemungkinan sekecil apapun untuk sebuah pemulihan, ambil. Kemungkinan sekecil apapun untuk sebuah jawaban doa, ambil waktu berdoa. Kemungkinan sekecil apapun untuk mujizat Tuhan terjadi, ambil, tangkap itu dengan iman. Kemungkinan sekecil apapun untuk kita bisa melihat karya Tuhan, jangan pernah berkata mustahil. Kita lihat kemudian remah-remah yang dijatuhkan. Ini berbicara tentang seorang perempuan ini mencari. Kalau dia itu dianggap anjing, apa sih yang bisa didapat dari seekor anjing? Gak apa-apa lah, aku disebut anjing, gak masalah lah. Anjing pun bisa dapat sesuatu. Mungkin Pak Bos bisa jelaskan, ada dua bahasa artinya di sini tentang anjing yang muncul di Alkitab, yaitu kuon dan kunarion. Bedanya apa itu, Pak Bos? Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius dan Markus tadi yang kita dengar, ketika dia berkata perempuan ini seperti anjing gitu ya, melemparkannya kepada anjing. Anjing yang dimaksud di situ memakai bahasa kunarion, artinya satu anjing kecil, satu anjing peliharaan yang rumahan, bukan anjing liar gitu. Tetapi berbeda kalau misalnya bangsa Israel berkata bahwa orang-orang non-Yahudi itu adalah anjing, mereka berkata seperti itu. Mereka memakai kata kuon. Kuon itu artinya anjing liar, anjing yang tidak terurus dan lain sebagainya. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa begitu Tuhan itu masih menghargai, meskipun orang ini adalah orang Kanaan, bukan termasuk bangsa pilihan, tetapi Tuhan Yesus masih mau kasih sesuatu anugerah buat hidupnya. Tuhan masih mau menganugerahkan sesuatu yang luar biasa untuk apa yang Tuhan Yesus lihat dari iman ibu yang luar biasa ini. Oleh karena itu meskipun dia dikatakan melemparkannya kepada anjing, tetapi di situ adalah seolah-olah seperti anjing peliharaan di dalam rumah, seorang kecil yang yang masih disayangi, ya kan, dipelihara dengan baik. Kita lihat berikutnya, mencari sesuatu yang bisa dimakan walaupun bukan sesuatu yang jatuh di atas meja, tapi sudah jatuhnya di lantai. Kadang-kadang remah-remah nggak selalu di lantai, ada banyak remah-remah di meja ya. Kalau kita ngelap meja ternyata ada banyak makanan tumpah-tumpah di situ ya. Mungkin kita ngambil tempe ada yang cuil sedikit, mungkin kita ngambil sup ada yang tumpah sedikit di meja. Perempuan ini nggak harus yang di atas meja wes, yang di lantai pun aku ambil, yang di lantai pun aku mau. Selama aku adalah anjing yang berada di dekatmu, anjing kesayanganmu, anjing yang kau pelihara, anjing yang kau anggap sebagai anggota keluarga. Halo saudara, perempuan ini sangat luar biasa. Dia mau makan remah-remah dari anak-anak, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, remah-remah dari bekal seorang anak kecil, remah-remah yang bukan lagi di atas meja, sudah sampai jatuh di lantai. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai iman kita. Iman sebesar biji sesawi pun, ya kan? Dan kita berkata gunung pindah, gunung itu loh bisa pindah, ya kan? Selama remah-remah itu adalah dari Sang Mesias Raja Daud, itu adalah remah-remah yang berbeda. Selama remah-remah yang jatuh itu adalah dari Tuhan, bukan remah-remah yang biasa. Halo, saya pernah lihat satu film ya,
Di situ diceritakan ada seorang penggemar artis gitu ya. Wah, penggemar artis yang sangat terkenal gitu ya. Waktu menonton konser artis ini, si artisnya minum nih di panggung. Lek gini ya. Sisa botolnya ini dilempar ke penonton. Penonton ini kan fansnya dia semua ya, dilempar. Tuyung ya. Penonton berebut ngambil, ini cuma botol bekas loh. Botol bekas dari artis loh. Ambil set. Wah, aku yang menang. Ngapain botol ini terus diapain? Dibuang tempat sampah? Enggak. Dipajang di rumahnya ya kan, didampingi dengan foto konsernya pada saat itu ya kan, dikasih pita-pita di figura gitu kan, ditaruh di tempat kaca yang terhormat gitu kan. Orang-orang nanya, botol apaan tuh? Botol gitu aja. Ini bukan botol biasa loh, bekasnya artis ini. Kalau di Indonesia mungkin Agnes Monica ya, ini bekas diminum Agnes Monica, ini bukan botol biasa. Mungkin kalau Agnes Monicanya udah meninggal mungkin ya, botol ini mungkin dijual bisa miliaran, ada yang tetap mau beli dulu. Botol bekas loh saudara. Bekasnya siapa dulu? Kalau bekasnya Grace Umilat ya gak ada yang mau ya. Taruh di tempat sampah. Iya kan saudara? Bekasnya siapa dulu? Jadi remah-remah yang diambil oleh perempuan ini bukan remah-remah biasa. Halo? Selama remah-remah itu dari Mesias, selama remah-remah itu dari surga, aku ambil. Sama seperti perempuan pendarahan. Dia tidak ingin memeluk seluruh tubuh Yesus. Dia tidak meminta Yesus tumpang tangan. Dia tidak meminta Yesus melakukan sesuatu apapun. Tetapi dengan diam-diam dia menerobos keramaian hanya untuk memegang ujung jumbai Yesus. Udah jumbai itu di ujung kain, masih ujungnya lagi yang dia pegang ya kan. Ujung jumbainya Yesus. Dia percaya hanya memegang ujung jumbainya aja. Loh, aku sembuh. Aku tidak minta perhatian Yesus. Yesus tolong doakan aku. Enggak, megang aja ujung jumbainya. Ujung jumbainya siapa dulu? Ujung jumbainya Yesus. Ya kan saudara? Makanya wanita ini sadar bahwa remah-remah yang dari Yesus bukan remah-remah yang biasa. Dia mau menjadi wanita yang menyeberang perbatasan, mau datang walaupun Yesus kedatangannya dirahasiakan. Yesus perlu waktu privacy atau waktu pribadi. Dia mau menaruh imannya pada Yesus Sang Mesias. Dia tetap mau memberi respon yang positif, yang keluar dari sikap hati yang percaya akan kesanggupan Yesus. Katakan kesanggupan Yesus. Katakan kemauan Yesus. Wanita ini percaya akan kesanggupan Yesus, walaupun itu cuma remah-remah. Remah-remah ini pun sanggup. Dia percaya bukan hanya pada kesanggupan Yesus, tapi kemauan Yesus. Ada orang sakit yang datang pada Yesus dan berkata, Yesus, apakah engkau mau menyembuhkan aku? Lalu Yesus bertanya, apa katamu? Apakah aku mau? Yesus heran sama pertanyaan itu. Halo, Yesus sanggup dan Yesus mau. Katakan Yesus sanggup dan mau. Katakan Yesus mau dan sanggup. Kadang-kala kita percaya kalau Yesus sanggup, tapi belum tentu kita percaya kalau Yesus mau. Kita menaruh curiga sama Tuhan karena dibisikin oleh iblis. Tuhan lo gak mau nolong kamu walaupun dia mampu. Kita harus start mulai hari ini percaya bahwa dia sanggup. Dan dia mau menolong kita. Biasanya kalau habis ujian itu ada penilaiannya ya Pak Boas. Gimana ini kira-kira nilainya perempuan ini A+ atau C- ya? Kita lihat berikutnya. Ya Bapak Ibu Saudara, usia gereja kita sudah menginjak 25 tahun, usia dewasa. Jadi mari kita bersikap seperti perempuan ini, bahwa ketika dia dengar firman seperti apapun, imannya semakin tumbuh. Begitu juga harusnya kita. Ketika kita mendengar firman yang artinya menegur kita seperti apapun, mari tidak menjadikan iman kita bahasanya apa, ceklek ya, ceklek. Jangan mudah ceklek, mutung gitu. Tetapi mari firman sekeras apapun, mari kita makan itu dan terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan kenapa tema tentang iman ini ada di dalam bulan keluarga? Coba Bapak Ibu simak di dalam Matius 15 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan kembali. Di situ kan dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ada perkataan hai ibu. Artinya Tuhan Yesus sedang menyapa seorang perempuan yang memperjuangkan keluarganya, yang anaknya sedang dirasuk setan dan dia memerlukan pemulihan untuk anaknya. Demikian juga Tuhan sedang berkata kepada setiap kita. Mungkin kita ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Apapun pergumulan kita, Tuhan mau berkata kepada setiap kita. Mari jangan sampai imanmu ceklek, jangan sampai imanmu ini terpotong di ujung jalan. Tetapi mari ujian apapun yang kau alami, mari terus
bersama dengan aku dan tetap mengikut aku. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata besar imanmu, di dalam bahasa aslinya di situ dipakai kata megas. Apa artinya megas? Ternyata setelah saya baca di situ berkata iman yang dahsyat, iman yang tinggi, iman yang sangat mengherankan. Dan itu juga terjadi, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, terjadi kepada perwira Kapernaum. Dia juga bukan orang Yahudi, tetapi ketika dia mempunyai iman yang luar biasa, Tuhan berkata bahwa tidak ada iman yang sebesar ini di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, orang Israel dan orang Yahudi memang bangsa pilihan Allah. Tetapi kita semua bisa melihat bahwa orang-orang di luar bangsa pilihan ini ternyata mampu menumbuhkan imannya sedemikian rupa ketika mereka percaya pada Yesus. Dan itu juga yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kita. Mari kita, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kita, mari kita terus berjuang. Mari kita terus tidak mudah putus asa oleh ujian-ujian, karena kita menginginkan kita mendapatkan pujian seperti Tuhan berkata pada perempuan ini, besar iman yang besar, iman yang megas, iman yang dahsyat, tinggi dan mengherankan. Ada satu kesaksian, Bapak Saudara, saya ingat sebuah kesaksian beberapa waktu yang lalu, malam-malam ada sepasang gitu ya, mudah-mudi telepon ke saya gitu, dia bercerita aja ingin menyampaikan kepada orang tuanya untuk menikah secara Kristiani. Mereka bergumul secara luar biasa karena keluarga besarnya masih Muslim. Tetapi kemudian setelah kami bercakap-cakap dan kita banyak sharing, akhirnya Tuhan mendorong untuk meskipun jarak jauh, saya akan doakan mereka. Saya berdoa buat mereka rupanya menangis malam-malaman, bagaimana berjuang untuk berkata itu pada orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pada malam itu mereka mungkin ditolak gitu. Tetapi mereka akhirnya pulang dengan sepertinya seolah-olah putus asa gitu. Mereka menangis. Mereka bilang mereka menangis malam-malaman. Tetapi ketika pagi-pagi di tengah jalan mereka telepon saya gitu. Wah, bos, puji Tuhan, luar biasa. Setelah semalam-malam mereka menangis dan sampai pada paginya mereka mendapatkan bahwa akhirnya orang tuanya mengizinkan mereka menikah secara Kristen. Dan beberapa waktu ke depan kita akan melihat mereka diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tangkap bahwa saya bersyukur ketika Tuhan mengizinkan setiap kita melihat bahwa ada iman yang luar biasa yang tumbuh. Dan mari kita bersama-sama juga jangan sampai iman kita menjadi ceklek, iman kita menjadi mudah goyah, tetapi mari tumbuhkan terus di dalam Tuhan. Ada kesaksian juga, ya, kesaksian lain ya saudara. Tadi pagi waktu kami berdua mengkhotbahkan ini di ibadah raya pagi, dan pada saat doa berkat disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Steni Irawati, di belakang saya itu ada seorang ibu-ibu ya. Lalu Tuhan ngomong dalam hati saya, ini loh contohnya iman yang mau meraih remah-remah. Remah-remah itu apa sih saudara? Waktu yang sangat singkat, kesempatan yang sangat kecil, sesuatu yang tampaknya mustahil, itu semua bicara seperti remah-remah saudara. Satu kali waktu saya pulang dari Surabaya dengan Ibu Yayu, nggak sengaja bisa satu travel sama ini tante gitu kan. Lalu ngobrol-ngobrol di travel, ngobrol-ngobrol, lalu tante ini dia habis pulang dari Samarinda gitu, dari menengok anaknya. Dia cerita tentang kakaknya yang lagi sakit di usia tuanya, kehidupan kakaknya masa lalunya seperti apa, dia ceritakan semuanya. Terus dia minta doanya ya Bu Grace gitu ya. Oh ya siap tante. Jadi saya menyempatkan ke sana untuk berdoa untuk kakaknya yang barusan saja meninggal minggu yang lalu ya saudara. Nah, dari cerita ibu ini saya tahu dia sedang mau mencari remah-remah nih. Dia mau melayani kakaknya yang udah usia tua nih. Dia mau melayani yang kakaknya yang udah sakit-sakitan, bahkan beberapa waktu sebelum meninggal tuh sempat keluar masuk rumah sakit nih. Dia terus mau beritakan firman ke kakaknya yang pernah dalam satu waktu itu meninggalkan Tuhan. Pernah dalam suatu waktu di masa hidupnya itu masuk dalam masa-masa yang gelap. Tetapi dia mau perjuangkan iman kakaknya ini. Dia mau terus layani kakaknya ini. Dia bawa kakaknya ke rumahnya dalam kondisi istrinya yang tidak memungkinkan untuk mengharapkan keberadaan istrinya untuk merawat. Jadi dia ambil alih itu posisi untuk merawat kakaknya. Lalu dia terus beritakan firman ke kakaknya. Satu kali kami besuk juga ada teman-teman dari Kali Putih pada saat ada bulan misi, kami mendoakan beliau. Saya tanya, Om, Tuhan Yesus ada di mana? Sini, di hati saya maksudnya gitu ya. Om, percaya Tuhan Yesus, amin? Amin.
gitu ya, ngomongnya udah nggak jelas gitu ya, karena udah sakit, udah antara sadar dan tidak sadar gitu saudara. Saya coba beritakan firman singkat, karena kalau orang sakit nggak bisa ya berjam-jam dengar firman Tuhan. Om, Tuhan Yesus sayang Om, amin gitu ya, dia bilang. Aduh, rasanya hati saya wow. Tapi tadi pagi Tuhan ingatkan, ini loh remah-remah. Remah-remah itu walaupun waktunya udah singkat nih, orang ini udah mungkin sekarat nih, mungkin orang ini sudah tua nih, mungkin orang ini sudah kayaknya mustahil dilayani. Lakukan itu, ambil remah-remah itu. Anakku sudah meninggalkan Tuhan, panggil dia dalam doa kita. Istriku, suamiku, menantuku, mertuaku, ipar-iparku belum mengenal Tuhan, doakan mereka. Anakku masa kecil ikut Tuhan, tapi sekarang sudah ikut suaminya, udah meninggalkan Tuhan. Bawa dia dalam doa-doa kita. Ambil setiap remah-remah itu, ambil setiap kesempatan itu. Jangan pernah menyerah, karena remah-remahnya dari siapa dulu? Selama remah-remah itu dari Mesias, sang anak Daud, selalu masih ada kesempatan. Selama kita masih bernafas, mari kita pakai waktu kita untuk berdoa bagi kaum kerabat kita yang belum mengenal Tuhan. Bulan ini adalah bulan keluarga. Saya minta pemain musik boleh kembali ke area pelayanannya. Dan saya mau ngajak kita semua merenungkan firman ini. Kita tutup mata di dalam doa. Di dalam Ibrani pasal 11 ada tokoh-tokoh iman. Kita mau melihat setiap tokoh-tokoh pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang memberi respon yang tepat. Seperti perempuan Sirofenisia ini, perempuan Kanaan ini. Walaupun dia disebut anjing di dalam slogan orang Israel, karena bangsa yang non-Yahudi adalah dianggap kafir. Tetapi perempuan ini gak peduli. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap tersungkur kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berseru, Tuhan tolonglah aku. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu mau. Tuhan tidak cuma sanggup, tapi Tuhan mau memulihkan anaknya yang kerasukan setan. Mari kita bawa keluarga kita saat ini kepada Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sudah terhilang. Mungkin ada pergumulan di antara keluarga kita. Mungkin suami, istri, anak, menantu, cucu kita, ipar, mertua kita, ada yang belum mengenal Tuhan, atau sudah lama meninggalkan Tuhan, atau mereka sudah berjual Tuhan karena sesuatu hal, meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal. Mari kita bawa mereka. Kita ambil setiap remah-remah yang ada di depan kita. Kita ambil setiap remah-remah itu. Jangan meremehkan, karena selama remah-remah itu jatuh daripada meja Tuhan, sang Mesias itu, ada satu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Ada satu perebutan jiwa-jiwa yang akan Tuhan kerjakan. Ada banyak doa-doa kita yang dinaikkan, yang akan Tuhan jawab. Jangan merasa percuma, udah puluhan tahun juga aku berdoa gak ngefek, itu percuma. Datang kepada sang anak Daud, datang kepada sang Mesias. Bagaimana respon Habel? Dia mempersembahkan yang terbaik. Bagaimana respon Henok? Dia berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana respon Nuh? Dia taat dan membuat bahtera. Bagaimana respon Abraham? Dia keluar dari area kenyamanannya, dari Ur Kasdim untuk menuju ke satu tempat yang belum jelas, yang belum Tuhan tunjukkan. Ketika Tuhan berkata, lihatlah bintang, coba kamu hitung kalau kamu bisa menghitungnya. Abraham percaya akan janji Tuhan. Respon Abraham adalah percaya. Terlalu banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam Ibrani pasal 11 yang belum saya jelaskan. Tapi percayalah, iman itu berbicara soal respon. Apakah kita mau memberi respon yang tepat kepada setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita akan seperti anak muda yang kaya ini, pergi, kecewa, meninggalkan Tuhan? Ataukah kita mau menjadi seperti perempuan Kanaan Sirofenisia ini, malah menuju mendekat kepada Yesus, malah tersungkur dan malah berseru, Tuhan tolonglah aku. Jangan biarkan masalah apapun membuat kita jauh dari Tuhan, tapi biarkanlah kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin mencari wajah Tuhan. Jangan pernah percaya pada tipuan iblis bahwa Tuhan itu cuek, bahwa Tuhan itu gak peduli. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah iman kita didapati sebagai iman yang teguh? Apakah iman kita didapati sebagai iman yang bertindak? Apakah iman kita didapati
Dikatakan Tuhan berkata kepada perempuan ini, jadilah seperti apa yang kau katakan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Saat itu juga anaknya sembuh. Walaupun anaknya ada di luar kota, tidak di tempat itu, tetapi anaknya pada saat itu sembuh. Di dalam nama Yesus, kami bawa keluarga kami kepadamu Tuhan. Bulan ini adalah bulan keluarga. Kami mau bawa keluarga kami kepadamu Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan, kami mau bawa nama-nama mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan. Kami percaya Tuhan akan selamatkan mereka satu demi satu. Pakai hidup kami, pakai doa kami, pakai kesaksian kami, untuk tidak ragu-ragu mengambil setiap remah-remah itu, mengambil setiap kesempatan itu, mengambil setiap waktu yang ada. Walaupun tampaknya mustahil, kami percaya remah-remah yang daripada Tuhan adalah remah-remah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup mengubah keadaan, yang sanggup memutarbalikan keadaan. Kami mau melihat keluarga kami diselamatkan, kami mau melihat keluarga kami dipulihkan, kami mau melihat orang-orang yang sudah terhilang. Tuhan panggil mereka, bawa mereka kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Kalau remah-remah itu artinya kami harus berlutut dan berdoa, kami mau taat. Kalau remah-remah itu artinya kami harus menyebut nama mereka, kami mau taat. Kalau remah-remah itu artinya kami harus beritakan Injil, buka suara dan berkata kepada mereka, memperkenalkan tentang Kau pada mereka, kami mau taat. Kalau remah-remah itu artinya kami harus pergi keluar untuk bermisi, kami taat. Kalau remah-remah itu artinya kami harus keluar dari zona nyaman kami taat Tuhan, kami taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terangkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.